Halo, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Kita mulai pembelajaran adik-adik. Yuk. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Adik-adik, ada pertanyaan buat adik semuanya. Pernahkah kalian bermain bersama teman-teman kalian? Pasti pernah ya adik-adik. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian bermain bersama teman-teman kalian? Pasti rasanya sangat menyenangkan. Benny datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riang. Apa yang sedang Benny dan teman-temannya lakukan? Nah, di sini ada gambarnya. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya? Ya, Benny dan teman-temannya sedang memetik jambu. Bagaimana cara mereka memetik jambu? Nah, kalau di sini kita lihat ada yang memetiknya dengan memanjat, ada yang menggunakan galah. Nah, galah ini adalah tongkat yang digunakan untuk memetik buah. Lalu ada yang memetiknya dengan tangan. Itu cara mereka memetik jambu. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-temannya untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, di sini dijelaskan bahwa Udin dan teman-temannya sedang memetik jambu di rumah Udin. Ada yang memetiknya dengan galah, ada yang naik ke pohon jambunya. Nah, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang dibacakan. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman adik-adik? Ya, mereka memetik jambu di rumah Udin. Kemudian, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Tadi ada siapa? Ada Benny, Lani, Siti, dan Edo. Kemudian, di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Di mana tadi? Di depan rumah Udin. Bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Nah, tadi ada beberapa cara. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Satu lagi, Udin memanjat pohonnya. Cara mereka memetik buah jambu. Apa yang dilakukan Benny untuk memetik jambu? Nah, Benny menggunakan galah. Gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tarian. Nah, ini adalah gerakan si Lani sedang memetik jambu. Nah, buah jambu. Nah, ternyata gerakan si Lani ini bisa dijadikan gerakan dalam tari. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini gerakan kepala. Dimulai dari adalah menengok ke kiri. Nah, coba praktekkan menengok ke arah kiri. Lalu gerakan yang kedua adalah menengok ke arah kanan.
Yang ketiga adalah menengok ke atas atau menengadah. Melihat ke atas, itu gerakan kepalanya. Kemudian adalah menengok ke bawah atau menunduk. Untuk gerakan tangan dimulai dari mengayunkan tangan ke atas, lalu tangan mengayun ke bawah, lalu mengayun ke kiri, dan mengayun ke kanan. Jadi gerakan-gerakan ini bisa kalian pakai ketika kalian berlatih menari. Benny memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, berarti di sini kita bisa menghitung jumlahnya dengan menggunakan penjumlahan berulang, yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, karena di sini kita belajar perkalian, kalau ada penjumlahan berulang yang angkanya sama, kita bisa ubah ke dalam perkalian. Nah, kita hitung dulu. 7-nya ada berapa adik-adik? Ya, ada 3. Berarti 3 dikali angka yang muncul itu. Angka yang muncul berapa? Angka 7. Berarti 3 dikali 7. Untuk mengetahui hasilnya, kita tinggal jumlah semuanya. 7 ditambah 7, 14. Ditambah 7, 21. Jadi jumlah jambu yang dimasukkan ke dalam keranjang adalah 21 buah. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada penjumlahan berulang. Ada 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, ini adalah penjumlahan berulang. Nah, sekarang kita bentuk ke dalam perkalian. Yang pertama kita lihat dulu angka 4-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali angka yang muncul ini. Berarti 6 dikali 4. Untuk mengetahui hasilnya, kita tinggal jumlahkan dulu ke 6 angka 4 ini ya. Berarti 4 tambah 4, 8. Lalu 8 ditambah 4, 12. Lalu 12 ditambah 4, 16. Lalu 16 lagi ditambah 4, 20. Kemudian 20 ditambah 4 sama dengan 24. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 24. Sekarang ada penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, bentuk perkaliannya adalah berapa jumlah 6-nya? Adalah 6, 3, berarti 6. 6-nya ada 3 dikali 6 yang muncul. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 kemudian ditambah 6, 18. Maka hasilnya adalah 3. Maka 3 dikali 6 itu hasilnya adalah 18. Contoh selanjutnya adalah nih, ada angka 1. Nah, bentuk perkaliannya adalah 1 ditambah 1 ditambah. Kita hitung dulu angka 1-nya ada berapa. Angka 1-nya ada 8. Berarti perkaliannya adalah 8 dikali 1. Nah, sebenarnya kita tidak perlu menghitung untuk perkalian 1 ini, karena angka berapapun kalau dikali 1 akan angka itu sendiri. Tapi untuk meyakinkannya kita hitung dulu ya adik-adik. 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 3. 3 ditambah 1 4. 4 ditambah 1 5. 5 ditambah 1 6. 6 ditambah 1 7.
7 ditambah 1, 8. Jadi hasilnya adalah 8. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, nah ini kita buat dalam bentuk perkalian. Maka bentuk perkaliannya, karena ada 2 kotak pensil dan masing-masing kotak berisi 9, berarti perkaliannya adalah 2 dikali 9. Lalu kita ubah ke dalam penjumlahan berulang untuk mengetahui hasilnya. Kita tulis angka belakang ini sebanyak angka yang di depan, berarti 9-nya sebanyak 2 kali. 9 ditambah 9, hasilnya tambah 9 tambah 9 adalah 18. Maka hasilnya adalah 18 pensil. Benny membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam toples, dalam 7 toples. Setiap toplesnya berisi 7 permen. Jumlah permen yang dibeli Benny seluruhnya adalah, nah ini bukan 7 ditambah 7 ya adik-adik. Ingat ya konsep perkalian. Jadi di sini si Benny punya 7 toples. Nah, tiap toples itu isinya 7. Bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 7. Nah, untuk mencari jawabannya kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan berulang. Angka yang belakang ditulis sebanyak angka yang di depan. Nah, kebetulan ini angkanya sama, jadi kita tulis angka 7 sebanyak 7 kali. Jadi seperti ini, 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Lalu kita cari hasilnya. 7 ditambah 7, 14. 14 ditambah 7, 21. 21 ditambah 7, 28. Kemudian 28 ditambah 7, 35. 35 tambah 7, 42. 42 ditambah 7, 49. Jadi hasilnya adalah 49. Benny, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah, nah, di sini cuma ada satu angka, cuma ada 4 balon. Nah, di sini yang meniup balon ada berapa orang? Nah, Benny, Udin, dan Edo. Berarti ada 3 orang dan masing-masing meniup 4 balon. Nah, berarti si Benny 4 balon, si Udin 4 balon, dan si Edo 4 balon. Jadi bentuk perkaliannya adalah 3 orang dikali 4 balon. Nah, 3 ini dari jumlah anak yang meniup balon. Sementara 4 ini adalah jumlah balon. Maka bentuk penjumlahan berurutnya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, hasilnya 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. Jadi hasilnya adalah 12. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah 12 buah balon. Nah, masih ada. Di atas meja diletakkan 3 tumpukan buku. Masing-masing tumpukan terdiri di atas 8 buku. Nah, ada 3 tumpukan buku. Setiap tumpukan bukunya ada 8 buku. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah, nah, maka bentuk perkaliannya berapa? Nah, ini bukan dijumlahkan 3 ditambah 8, tapi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 8. Lalu kita ubah dalam penjumlahan berulang. 8 ditambah 8 ditambah 8. Karena ada 8-nya harus 3 kali. Kita jumlahkan 8 tambah 8, 16. 16 ditambah 8,
24. Jadi hasilnya 3 kali 8 adalah 24. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah 24. Mudah bukan adik-adik? Nah, kalian harus belajar untuk menghafalkan perkalian. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.